Shalom. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Engkau wajib mendengarkan ini karena ini akan sangat membantu dan menolong kamunya. Yaitu ada 6 tanda jelas kamu hanya dijadikan pelarian oleh Dia. Dan saya banyak ketemukan ini ketika saya konseling. Ternyata dia cuman dijadikan pelarian. Dia rugi banyak. Rugi waktu iya, rugi perasaan iya, rugi materi iya, dan kecewa berat orangnya. Untuk itu kita mesti tahu mana orang yang betul-betul mencintai, mana orang yang modus, bahkan mana orang yang pelarian sama kita. Dan memang jujur enggak enak. Kita tulus mencintai, ternyata kita dijadikan pelarian, itu enggak enak. Sakit banget tuh hati. So kita mesti tajam menilai. Dan saya berharap apa yang saya bagikan ini membantu kamu untuk tajam menilai apakah dia tulus mencintaimu atau pelarian. Oke? Berikut tanda jelas kamu hanya dijadikan pelarian olehnya. Yang pertama, tandanya adalah dia belum move on dari mantannya. Dia masih telepon-teleponan mesra dengan mantannya. Dia masih chat-chatan mesra dengan mantannya. Bahkan ketemu diam-diam dengan mantannya. Tapi pacaran sama kamu. Kan ini kan gak bener. Berarti dia belum move on. Bisa jadi ada beberapa hal. Bisa jadi mantannya ini udah punya pacar. Jadinya mereka diam-diaman telepon. Bisa jadi dia juga yang pacarmu ini menjaga perasaanmu, sehingga diam-diam juga dia telepon dengan mantannya. Yang intinya kamu adalah pelarian dari dia. Karena hatinya bukan untukmu. Hatinya untuk mantannya. Sedih enggak? Sedih banget. Nah, saran saya, kamu putuskan. Putuskan. Karena dia gak tulus ke kamu. Dia gak murni ke kamu. Karena dia gak betul-betul mencintaimu. Kembalikan dia ke orang yang dia cintai. Ya, suruh dia pergi. Lebih bagus kamu kehilangan dia supaya kamu datang yang betul-betul mencintaimu. Sekali lagi, lebih bagus kamu kehilangan dia supaya yang terbaik datang sama kamu. Oke? Jadi yang pertama itu dia belum move on dari mantannya. Yang kedua, tanda jelas kamu hanya dijadikan pelarian olehnya. Yang kedua adalah dia hanya ada saat butuh kamu saja. Maksudnya gimana? Saat kamu cari dia, nggak ada. Saat kamu butuh dia, nggak ada. Saat kamu chat, saat kamu telepon, saat kamu apa saja, kamu minta tolong segala, dia nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kamu nggak tahu keberadaannya dan kamu nggak tahu dia di mana. Tapi begitu dia muncul, tiba-tiba karena butuh sesuatu. Nah, saya beritahu, ini yang namanya kamu dimanfaatin. Ini yang namanya kamu dijadikan pelarian. Bisa saja tujuan dia sama kamu adalah uangmu. Tujuan dia sama kamu adalah kendaraanmu. Bahkan yang jauh lebih besar lagi, yang mungkin gak logika, tujuan dia sama kamu adalah warisanmu.
Jadi coba pikirkan itu. Aneh. Tapi ini beneran ada. Satu kali saya konseling satu cewek dari daerah mana saya lupa. Bayangin pacarnya 4 kali pinjam duit. Pinjam loh ya. Dan minjamnya itu puluhan juta. Bukan 1-2 juta, puluhan juta. Katanya buka usaha tapi gak jelas. Waktu ditagi-tagi selalu alasannya ini itu. Sampai berbulan-bulan. Dan dia mau pinjam lagi yang kelima kali, bayangin. Jadi ini orang hanya ngemanfaatin. Ini orang cuman jadikan dia pelarian. Butuh duit baru datang. Orang begini putusin. Gak usah mikir 2 kali, putusin. Udah deh, gak usah dijelasin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tanda jelas kamu hanya dijadikan pelarian oleh dia. Yang ketiga adalah dia bersikap misterius padamu. Dia sangat-sangat misterius ke kamu. Kamu gak tahu di mana rumahnya. Kamu gak tahu tentang orang tuanya, tentang keluarganya. Kamu gak tahu pekerjaannya. Kamu gak tahu kehidupan dia sehari-hari ngapain. Sama sekali tentang dia kamu gak tahu apa-apa. Sangat-sangat misterius. Sementara dia tahu banyak tentang kamu, rumahmu, keluargamu, orang tuamu, pekerjaanmu. Dia tahu banyak, sementara kamu gak tahu. Nah, saya beritahu, ini orang gak jelas. Ini orang menyembunyikan sesuatu. Ini orang cuma manfaatin kamu. Ini orang cuma jadikan kamu pelarian. Saran saya, putusin. Ngapain kamu pacaran dengan orang yang gak jelas? Dengan orang yang kamu gak kenal? Ngapain? Tegas. Supaya kamu jangan terus-menerus dijadikan pelarian. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda jelas kamu hanya dijadikan pelarian oleh dia. Dia datang dan pergi sesukanya. Tiba-tiba muncul di depanmu, kamu gak tahu. Gak ada pemberitahuan. Tiba-tiba muncul di depanmu. Harus muncul ketemu kamu, tiba-tiba hilang. Gak bisa dihubungin, gak bisa ditelepon. Kamu gak tahu kemana dia pergi. Udah kayak jalangkung, datang tak dijemput, pergi tak diantar. Nah itu tuh orangnya tuh. Orang begini gak jelas. Orang begini kekanak-kanakan. Orang begini gak bertanggung jawab. Orang begini sifatnya merugikan. Putuskan. Dan kamu gak rugi putus sama dia. Ya, itu orang gak jelas. Itu yang keempat. Nah kemudian yang kelima, tanda jelas kamu hanya dijadikan pelarian oleh dia. Yang kelima adalah dia dekat dengan orang lain, bahkan berpacaran dengan orang lain. Artinya kamu diselingkuhin. Saya nggak tahu apakah dia duluan pacaran di sana, baru ke kamu, atau kalian udah pacaran tapi dia pacaran lagi di sana. Yang pasti dia dekat, dia PDKT, dia pacaran dengan yang lain. Itu tandanya kamu dimanfaatkan. Itu tandanya kamu dijadikan pelarian. Jadi hatinya bukan untukmu, hatinya dibagi-bagi tuh. Dan orang begini gak beres. Kamu putusin. Cari yang setia, cari yang pasti-pasti, cari yang bisa kamu percaya. Ya, yang begini udah putusin. Udah gak bener. Ya, gak usah mikir 2 kali, gak usah segala macam, putusin udah. Itu yang kelima. Yang terakhir, yang keenam, tanda jelas kamu hanya dijadikan pelarian oleh dia. Maka yang terakhir adalah dia tidak serius. Dia tidak ada tujuan. Padahal tujuan pacaran adalah menikah. Tapi dia nggak tahu kapan akan menikah. Bahkan ada orang yang bilang belum tertarik untuk menikah. Terus mau ngapain? Mau happy-happy? Mau buang-buang waktu? Ngapain?
Nah, kalau dia belum tertarik untuk menikah, ya putuslah. Ngapain kamu pacaran hanya senang-senang muter-muter? Tujuan pacaran kan untuk nikah, ngapain? Wah, hanya untuk senang-senang doang. Ya, jadi kalau dia belum tertarik menikah, ya udah putusin aja. Berarti kamu nggak tertarik pacaran, bilang ke dia. Ya, supaya kamu jangan dirugikan. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari luar biasa. Hari penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.